kelompok 5 dengan anggota saya Amanda Welianti, Sekar Ayu Hutami, Raihan Dava Fadil, dan Mira Wisdahandayanti akan menjelaskan tentang genetika. Nah, di slide kedua ini adalah penjelasan tentang gambaran yang akan kita pelajari, yaitu tentang materi genetika. Nah, pada subbab materi genetika yaitu ada kita mempelajari tentang apa itu genetika, apa itu gen. Selanjutnya ada substansi DNA yaitu DNA, kromosom dan RNA, serta sintesis protein yaitu transkripsi dan translasi, dan pembelahan sel, siklus sel, mitosis dan meiosis. Pada subbab materi yang pertama yaitu apa itu genetika. Genetika adalah ilmu keturunan, berasal dari kata Latin genos yang artinya suku bangsa atau asal-usul. Genetika ini dipelajari bagaimana sifat keturunan atau hereditas diwariskan kepada anak. Nah, pada genetika ini dipakai dalam beberapa bidang, yaitu pertama bidang kedokteran, mempelajari kelainan penyakit keturunan dan golongan darah. Pada bidang peternakan, bibit unggul hewan. Di bidang pertanian yaitu bibit unggul tumbuhan, dan psikologi dan antropologi pada sifat yang berkenaan dengan kejiwaan serta asal-usul suatu bangsa. Nah, sebelum lanjut ke slide berikutnya, kalian tahu nggak sih apa itu gen? Nah, gen ini terdiri dari urutan nukleotida atau basa-basa nitrogen pada DNA yang mengkode karakter makhluk hidup. Gen merupakan fragmen pita DNA yang menjadi faktor pembawa sifat yang dapat diturunkan. Nah, materi dasar gen ini yaitu DNA. Nah, gen juga bertugas dalam mengatur berbagai jenis karakter atau sifat makhluk hidup, mulai dari karakter fisik atau morfologi dan anatomi, karakter psikis atau pemalu, pemarah, dan penakut. Nah, cara kerja gen dalam mengatur berbagai karakter ini melalui sintesis protein. Nah, selanjutnya ada substansi gen. Nah, substansi gen ini merupakan materi yang menjelaskan tentang konsep gen dari mulai DNA, RNA, dan kromosom. DNA atau deoksiribonukleik asid adalah satuan unit fungsional penyimpan kode gen atau genom yang terdapat dalam nukleus. Penyusun utama DNA. Sesuai dengan namanya, DNA atau deoksiribonukleik asid, penyusun utama DNA adalah gula ribosa yang kehilangan satu atom oksigen atau deoksiribosa. Basa nitrogen penyusun DNA terbagi menjadi dua, yaitu purin dan pirimidin. Di dalam purin dibagi menjadi dua lagi, yaitu menjadi adenin dan guanin. Di dalam pirimidin juga dibagi menjadi dua, yaitu sitosin dan timin. Fungsi biologis DNA terbagi menjadi dua. Yang pertama, replikasi atau autokatalis. Yang kedua, transkripsi atau heterokatalis. Fungsi biologis DNA yang pertama yaitu replikasi atau autokatalis. Replikasi ini merupakan proses pelipat gandaan DNA. Proses ini dibutuhkan atau diperlukan ketika sel akan membelah diri. Pada setiap sel, kecuali sel gamet, pembelahan diri harus disertai dengan replikasi, supaya sel turunan memiliki informasi genetik yang sama. Pada dasarnya, proses replikasi memanfaatkan fakta bahwa DNA terdiri dari dua rantai, dan rantai satu merupakan konjugat dari rantai pasangannya. Pola-pola replikasi DNA terbagi menjadi tiga, yaitu semi-konservatif, konservatif, dan dispersif, yaitu merupakan contoh gambar-gambar replikasi DNA. Enzim yang diperlukan dalam replikasi DNA yang pertama ada helikase untuk mempermudah membuka rantai double helix. Yang kedua ada polimers untuk menggabungkan deoksiribonukleosida fosfat. Yang ketiga ligase untuk menyambung bagian-bagian rantai tunggal DNA yang baru terbentuk. Fungsi biologis DNA yang kedua yaitu transkripsi atau heterokatalis, yaitu kemampuan DNA untuk membentuk RNA. Jika DNA melakukan transkripsi, bentuknya adalah single stranded atau ssDNA, satu
DNA tersusun dari banyak sekali nukleotida. Satu nukleotida terdiri dari satu molekul gula atau deoksiribosa, satu molekul fosfat, satu molekul basa nitrogen, satu molekul gula, dan satu molekul basa yang disebut nukleosida. Ini adalah contoh gambar dari transkripsi. Selanjutnya ada kromosom. Kromosom ini adalah struktur DNA yang telah memadat akibat digulung oleh dinding protein. Kromosom ini dibentuk pada fase profase pada pembelahan sel. Selanjutnya adalah mekanisme pembentukan kromosom. Diawali dari pita DNA yang digulung oleh dinding protein menjadi nukleosom. Nah, yaitu suatu dasar kromosom. Dinding protein ini antara lain ada dua, yaitu protein histon dan protein non-histon. Protein histon tugasnya menggulung kromosom yang ukurannya besar dan jumlahnya sedikit, sedangkan protein non-histon tugasnya menggulung kromosom dan memperbaiki kromosom yang rusak atau bermutasi, yang ukurannya kecil dan jumlahnya banyak. Nah, selanjutnya nukleosom lalu dipadatkan dan dipintal sampai menjadi kromosom. Struktur kromosom seperti yang terlihat pada gambar. Yang pertama itu adalah bagian sentromer, yang kedua adalah kinetokor, ketiga adalah telomer, keempat matriks, kelima kromonema, keenam adalah kromomer, dan ketujuh adalah satelit. Nah, kromosom ini juga punya bentuk-bentuk seperti yang terlihat pada gambar. Ada bentuk telosentrik, akrosentrik, submetasentrik, dan metasentrik. Pembahasan materi kromosom yang selanjutnya adalah macam-macam kromosom. Kromosom ini dibagi menjadi dua, yaitu autosom dan gonosom. Autosom ini yaitu kromosom yang digunakan untuk penentu sifat tubuh, sedangkan gonosom ini adalah kromosom yang digunakan untuk penentu jenis kelamin. Nah, gonosom ini jumlahnya sepasang yang terdiri dari kromosom X dan atau Y. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu RNA? RNA merupakan suatu molekul polimer yang terlibat di dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, serta juga ekspresi gen. Nah, seperti DNA, RNA ini juga dirakit sebagai rantai nukleotida. RNA ini lebih sering ditemukan dalam sebagai untaian tunggal yang melipat ke dirinya sendiri. RNA ini menjadi perantara antara informasi yang dibawa DNA dan ekspresi fenotipik yang diwujudkan dalam bentuk protein. Setelah kita mengetahui apa itu RNA, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana sih struktur dari RNA itu. Nah, RNA ini tersusun dari sejumlah nukleotida. Setiap nukleotida ini memiliki satu gugus fosfat, satu gugus gula ribosa, dan satu gugus basa nitrogen. Nah, polimer ini tersusun dari ikatan berselang-seling antara gugus fosfat dari satu nukleotida dengan gugus gula ribosa dari nukleotida yang lainnya. Nah, selanjutnya ada fungsi dari RNA. RNA ini berfungsi sebagai perantara antara DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik karena ini berlaku untuk semua organisme hidup. Di dalam peran ini, RNA diproduksi sebagai salinan kode urutan basa nitrogen DNA dalam proses transkripsi. Nah, kode urutan basa ini tersusun dalam bentuk triplet, 3 urutan basa N yang dikenal dengan nama kodon. RNA ini juga berfungsi sebagai molekul genetik yang secara keseluruhan bertanggung jawab dalam membawa segala materi genetis. Nah, RNA juga berfungsi sebagai enzim atau ribonzim yang dapat mengkalis formasi RNA-nya sendiri atau molekul RNA lain. Selanjutnya, ada jenis-jenis dari RNA. Nah, jenis-jenis dari RNA ini terdiri dari RNA genetik dan RNA non-genetik. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu RNA genetik? RNA genetik ini hanya dimiliki oleh organisme tertentu yang tidak memiliki DNA, misalnya virus. Nah, fungsi dari RNA genetik ini sama seperti DNA.
yaitu sebagai pewaris sifat dan mampu mensintetis protein. RNA genetik memiliki fungsi yang sama dengan DNA, yakni merupakan molekul genetik yang secara keseluruhan bertanggung jawab dalam membawa segala materi genetis, seperti yang dimiliki DNA, seperti pada beberapa jenis virus. Nah, selain sebagai materi genetik, RNA pula lah yang mengatur aktivitas di dalam sel. Selanjutnya ada RNA non-genetik. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu RNA non-genetik? RNA non-genetik ini terdapat pada organisme yang memiliki DNA sebagai pewaris sifatnya. RNA non-genetik ini merupakan RNA yang tidak berperan sebagai DNA. Nah, RNA non-genetik ini hanya dimiliki oleh makhluk hidup yang materi genetiknya diatur oleh DNA. Pada makhluk hidup kelompok ini, di dalam selnya terdapat DNA dan RNA. RNA non-genetik ini terdiri dari messenger RNA atau mRNA, transfer RNA atau tRNA, dan RNA ribosom atau rRNA. Pertama ada messenger RNA atau mRNA. Nah, mRNA ini disebut juga sebagai RNA duta atau RNA-D. mRNA ini merupakan RNA terpanjang yang berbentuk pita tunggal. Fungsi dari mRNA ini sebagai pola cetakan pembentuk polinukleotida atau protein. Nah, mRNA ini juga disebut dengan istilah kodon karena fungsinya sebagai pembawa kode-kode genetik dari DNA ke ribosom. Nah, yang kedua ada transfer RNA atau tRNA. tRNA ini merupakan RNA terpendek yang berperan sebagai penerjemah kodon yang dibawa oleh mRNA. Fungsi lainnya yaitu membawa asam-asam amino ke ribosom untuk disusun menjadi protein. Nah, bagian tRNA yang dapat berhubungan dengan kodon yang dibawa oleh mRNA ini disebut antikodon. Terakhir ada RNA ribosom atau rRNA. rRNA ini merupakan RNA dengan jumlah terbanyak. Strukturnya ini berupa pita tunggal yang tidak bercabang dan fleksibel. rRNA ini diduga mempunyai fungsi untuk menyusun ribosom dan membantu dalam proses sintesis protein. Nah, DNA dan RNA ini juga memiliki beberapa perbedaan mulai dari bentuk strukturnya. Kalau DNA itu untaiannya ganda atau helix ganda dan panjang. Kalau RNA itu untaiannya tunggal dan pendek. Nah, dari letaknya juga. Kalau misalnya DNA itu terletak pada kromosom atau inti sel, mitokondria, plasida, kloroplas, dan sentriol. Kalau RNA itu terletak di sitoplasma, sel, ribosom, dan inti sel. Nah, selanjutnya ada dari jenis gulanya. Kalau DNA itu ada jenis gulanya deoksiribosa, kalau RNA itu ada ribosa. Lalu dari basa nitrogennya. Nah, kalau DNA itu pirimidin terdiri atas timin dan sitosin. Kalau RNA itu pirimidin terdiri atas urasil dan sitosin. Nah, selain itu fungsinya juga berbeda. Kalau DNA itu sebagai materi genetik atau bahan baku untuk sintesis protein. Nah, sedangkan RNA ini merupakan alat dalam sintesis protein. Lalu ada kadar jumlahnya. Nah, kalau DNA ini jumlahnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Kalau RNA ini jumlahnya tidak tetap dan dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Nah, selanjutnya itu faktor pembedanya ada keberadaannya. Kalau DNA ini keberadaannya itu permanen. Kalau RNA ini keberadaannya tidak permanen atau periode pendek karena mudah terurai. Di dalam sel manusia terdapat kromosom, dan dari kromosom itu terdiri dari telomer, sentrosom. Dalam kromosom terdapat nukleosom, dan di dalam nukleosom terdapat histon. Di dalam histon terdapat gen. Yang di dalam contoh ini adalah DNA.
DNA itu memiliki nukleotida seperti adenin, guanin, sitosin, dan timin. Replikasi DNA dan sintesis protein. Replikasi DNA dan sintesis protein merupakan suatu proses yang harus dilakukan sebelum melakukan proses pembelahan sel. Replikasi DNA dan sintesis protein bertujuan untuk menghasilkan segala sesuatu dalam sel menjadi 2 kali lipat untuk keperluan pembelahan sel. Sintesis protein. Sintesis protein atau biasa yang disebut juga sebagai biosintesis protein adalah suatu proses pembentukan partikel protein dalam bahasa biologi molekuler yang di dalamnya melibatkan sintesis RNA yang dipengaruhi oleh DNA. Molekul DNA adalah sumber pengkodean asam nukleat untuk menjadi asam amino yang menyusun protein, tidak terlibat secara langsung dalam proses, sementara molekul RNA adalah hasil transkripsi dari molekul DNA pada suatu sel. Molekul RNA inilah yang kemudian ditranslasi menjadi asam amino sebagai penyusun protein. Proses sintesis protein berlangsung di dalam ribosom, salah satu organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel, juga nukleus, dengan menghasilkan protein yang non-spesifik atau sesuai dari mRNA yang ditranslasi. Materi selanjutnya kita masuk ke tahap-tahap sintesis protein. Di dalam tahap-tahap sintesis protein ini memiliki beberapa tahap. Yang pertama itu adalah tahap transkripsi. Nah, transkripsi ini merupakan proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA atau DNA sense. Pada tahap ini akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Nah, di dalam proses transkripsi ini terdiri atas 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama ada tahap inisiasi. Nah, di dalam tahap ini enzim RNA polimerase menyalin gen sehingga terjadi pengikatan RNAP dengan promoter atau tempat pertemuan antara gen atau DNA dengan RNAP yang akan memberikan suatu inisiasi transkripsi yang kemudian RNAP ini akan membuka double helix DNA yang memiliki fungsi untuk cetakan yakni rantai sense. Nah, yang kedua ada tahap elongasi. Di dalam tahap elongasi ini RNAP akan bergerak sepanjang untai ganda DNA dan akan membuka double helix serta merangkai ribonukleotida ke ujung 3 ribonukleotida yang sedang tumbuh, sehingga akan dihasilkan rantai RNA yang di dalamnya itu mengandung urutan basa nitrogen pertama, yaitu sebagai hasil perekaman. Nah, apabila hasil perekaman tersebut sudah mencapai 30 buah, suatu senyawa kimia yang berperan sebagai penutup dapat memberikan sinyal inisiasi tahap translasi serta mencegah terjadinya degradasi RNA. Tahap yang terakhir ini ada terminasi. Nah, di dalam terminasi ini ada proses perekaman dan juga molekul DNA yang baru terpisah dari DNA template. Tahap tersebut ditandai dengan terdiasosiasinya enzim RNAP dari DNA dan juga RNA dilepaskan sehingga dihasilkan produk transkripsi yang lengkap yang disebut dengan messenger RNA atau mRNA. 2. Translasi. Translasi merupakan proses urutan nukleotida dalam mRNA yang diterjemahkan ke dalam urutan asam amino dari rantai polipeptida. Pada mRNA, instruksi untuk membuat polipeptida adalah RNA nukleotida, adenin, urasil, sitosin, guanin, yang disebut kodon. Proses translasi sendiri terbagi atas 3 tahap, yaitu inisiasi. Pada tahap ini, ribosom merakit di sekitar mRNA untuk dibaca dan tRNA pertama yang membawa asam amino metionin. Kedua, elongasi. Pada tahap ini, mRNA dibaca satu kodon sekali dan asam amino yang sesuai dengan kodon ditambahkan ke rantai protein. Ketiga, terminasi.
Ini adalah tahap di mana rantai polipeptida dilepaskan. Ya, yang selanjutnya kita masuk ke pembelahan sel. Sebenarnya apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel adalah proses perbanyakan sel dengan membagi sel menjadi dua. Pembelahan sel juga disebut dengan reproduksi sel, karena pembelahan sel terjadi dengan memperbanyak diri menjadi dua atau lebih. Sel sendiri adalah unit struktural dan fungsional terkecil sebagai penyusun suatu organisme, sehingga sel menjadi hal penting bagi kehidupan suatu organisme. Pembelahan amitosis ini DNA prokariotik berbentuk sirkuler, sehingga DNA tidak perlu dipaket menjadi kromosom-kromosom sebelum pembelahan. Pembelahan sel secara mitosis. Pembelahan sel secara mitosis adalah suatu proses yang menghasilkan dua sel anak yang identik. Pembelahan mitosis ini terjadi dengan mempertahankan pasangan kromosom yang sama dengan melalui pembelahan inti dari sel somatis secara berturut-turut. Umumnya, pembelahan ini membentuk dua sel yang identik satu sama lain. Karena pada pembelahan ini, sifat genetik akan diwariskan dari sel lama ke sel yang baru. Lalu, pembelahan sel secara mitosis ini terjadi selama masa pertumbuhan dan reproduksi aseksual. Kemudian ada pembelahan sel secara meiosis. Sama seperti dengan mitosis, pembelahan sel secara meiosis ini melalui tahap-tahapan tertentu. Pembelahan sel secara meiosis adalah suatu proses pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom yang dihasilkan setengah dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis sendiri terjadi dengan melalui dua proses, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada proses meiosis 1, biasanya akan terjadi proses reduksi pada kromosom. Sedangkan pada proses meiosis 2, merupakan pembelahan sel secara mitosis, secara sesungguhnya. Selanjutnya ada fase-fase pembelahan sel secara mitosis. Tahapan-tahapan yang akan dilalui sebuah sel untuk membelah secara mitosis ini ada 4 tahap, yaitu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada tahap profase, rusaknya membran inti pada sel akan menjadi fragment atau serpihan-serpihan. Kemudian membentuk benang-benang kromatin. Lalu benang-benang kromatin tersebut akan memadat sehingga membentuk kromosom yang akan menuju ke titik tengah sel. Pada tahapan kedua, benang-benang gelondong akan mulai nampak jelas. Kromosom akan berjalan sejajar di ruang ekuator sel. Lalu benang-benang akan muncul hingga ke kutub, akan tetapi tidak akan melekat pada sentromer. Lalu sentromer akan melakukan pembelahan sehingga membentuk suatu kromatid yang kemudian membentuk kromosom secara tunggal. Pada tahap 3 atau anafase ini, terjadi pemisahan-pemisahan kromosom menjadi dua bagian yang sama dengan arah yang berbeda. Dan tahap terakhir ada telofase. Pada tahap ini adalah tahap akhir di mana kromosom sudah terletak pada kutub, maka nukleus atau inti sel akan muncul kembali. Lalu kromatid akan menghilang pada saat sitoplasma menjadi tebal. Setelah itu, membran yang ada pada sel akan memisah dari dua sel yang sebelumnya. Kemudian ada tahapan-tahapan pembelahan sel secara meiosis. Pada pembelahan sel secara meiosis ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahapan meiosis 1 dan tahapan meiosis 2. Pada tahapan meiosis 1 ini dibagi lagi menjadi 4 tahap lagi. Ada tahap profase 1, tahap metafase 1, tahap anafase 1, dan tahap telofase 1. Pada tahap profase 1 ini, benang-benang kromatin akan mengalami suatu proses pemendekan dan penebalan sehingga dapat membentuk suatu kromosom. Kemudian pada tahap metafase 1 ini, kromosom akan bergerak menuju ke bagian bidang ekuator atau bidang pembelahan. Kemudian ada anafase 1, kromosom bersifat homolog akan berpisah, lalu bergerak ke bagian kutub yang saling berseberangan. Yang tahap terakhir pada tahapan meiosis 1 ini, yaitu telofase 1, terjadi proses sitokinesis, sehingga akan membentuk dua buah sel. Masing-masing sel pada bagian yang mempunyai satu buah inti dengan bagian sebelah dari kromosom yang bersifat homolog. Kemudian ada tahapan kedua dari pembelahan secara meiosis, yaitu tahap meiosis 2. Pada tahap meiosis 2 ini ada 4 tahap lagi, yaitu ada tahap profase 2, tahap metafase 2, tahap anafase 2, dan tahap telofase 2. Pada tahap profase 2 ini diawali dengan adanya proses pembelahan sel yang terjadi pada dua buah sentriol, sehingga menjadi dua buah bagian dan bergerak menuju ke bagian kutub yang saling berlawanan arahnya. Pada tahap metafase 2 ini, bagian-bagian kromatid
akan bergerak menuju ke bagian bidang ekuator atau bidang pembelahan. Kemudian anafase 2, pada fase ini bagian-bagian kromatid yang berpisah akan membentuk kromosom dengan bagian sentromernya masing-masing. Selanjutnya akan bergerak menuju bagian kutub yang akan saling berlawanan arahnya. Dan tahapan terakhir yaitu telofase 2, bagian-bagian kromosom yang telah sampai di kutub dan kemudian akan mengalami proses dekondensasi kemudian menjadi kromatin. Lalu mikrotubulus akan membentuk bagian selaput inti pada bagian sekeliling inti. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tahap dari siklus sel. Tahapan dari siklus sel dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap interfase dan tahap mitosis. Pada tahap interfase ini terjadi pertumbuhan sel dan penyalinan DNA-nya. Sedangkan pada tahap mitosis ini terjadilah pembagian sel jadi 2 dan dibagilah sitoplasmanya. Lalu akan terbentuk 2 buah sel hasil pembelahan tadi. Yang pertama ada tahap interfase. Tahap ini adalah tahap awal dari terjadinya pembelahan. Di dalamnya ada fase-fase yang harus dilewati oleh sel. Yang pertama ada fase G1. Di dalam fase ini yang juga dikenal sebagai gap pertama atau gap pertama, sel akan tumbuh membesar, organel akan disalin dan terbentuk dinding molekuler. Kemudian ada fase S. Pada fase ini, sel akan mensintesikan salinan DNA-nya dalam nukleusnya. Juga akan menduplikat struktur pengorganisasian mikrotubulus yang dinamai sentrosom. Sentrosom akan membantu memisahkan DNA selama fase M nantinya. Kemudian ada fase G2. Pada fase ini ditandai dengan semakin membesarnya sel. Pada fase ini juga akan terbentuk protein serta organel. Setelah semuanya beres, kemudian akan masuk ke tahap mitosis. Panjang waktu dari siklus sel ini berbeda-beda antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Biasanya pada manusia, lazimnya siklus sel itu berlangsung selama 24 jam. Pada binatang yang lebih kecil bahkan bisa hanya memakan waktu selama 9 jam saja.